Benarkah hadis yang menjelaskan bahwa sahabat membekas Nabi dan mengusap dahak Nabi ke mukanya untuk mencari berkah? Adapun mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi seluruh tubuhnya berkah, air liurnya berkah, rambutnya berkah. Bahkan Nabi sengaja mencukur rambutnya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Ini berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air liur Nabi juga apa? Berkah. Ya. Akan tetapi ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak diketahui para sahabat mengambil air liur Abu Bakar atau mengambil air liur siapa? Umar. Ya. Tidak ada dalil-dalilnya. Oleh karena para sahabat paham bahwasanya yang merupakan berkah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh tubuhnya berkah. Adapun hadisnya mereka mengambil air liur Nabi itu benar. Ada yang bertanya? Ustaz, Ya. apakah dari manusia itu ada bisa melihat Tuyul. bukan wujud nyata jin, Pak Ustaz? Jadi kita banyak mendengar cerita ada orang yang pernah melihat, tapi apakah yang dia lihat itu benar-benar jin atau bukan? Yang kedua, Ustaz, siapakah Ya'juj wa Ma'juj? Apakah mereka dari golongan manakah mereka? Kalau dari golongan manusia, apakah kita bisa mengenali mereka, Ustaz? Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Banjarmasin, canggih-canggih pertanyaannya. Yang bertanya pertama, apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Wallahu alam. Nabi SAW pernah menangkap jin tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Mungkin digodain sama anak-anak. Tapi tidak boleh, Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin, tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin, tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik, ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwo misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati, stres. Setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Itu. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa jin kecuali jin menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa berlindung daripada syaitan, sudah selesai. Dulu di Jogja ada sebuah kos-kosan murah meriah.
Teman-teman waktu itu mau sewa. Ini ada kos murah sekali. Kenapa kok bisa murah? Kita kok bisa murah? Ternyata setiap malam ada cewek di tengah terurai rambutnya panjang sambil nyisiran. What? Berani nggak sewa kos-kosan itu? Orang semua kabur dari kos-kosan itu. Teman-teman bingung, nekat nggak ya? Murah ini. Tapi setiap malam ada setan di situ. Saya lupa gitu tapi saya nggak ikut sewa waktu itu. Wallahu alam teman-teman, saya lupa. Cari kurang kerjaan, mending bayar mahal daripada pusing. Jadinya saya wallahu alam tadi bisa kelihatan tidak, setahu saya bentuk asli orang lihat jin, mana bentuk aslinya? Dia nggak bisa sebutkan bentuk aslinya. Yang dia sebutkan bentuk ini, yaitu jin tatkala apa? Berubah bentuk. Jadi pertanyaan kedua apa? Ya'juj dan Ma'juj dari mana? Para ulama menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tinggi mereka cuma 1 jengkal atau 3 jengkal itu semua enggak ada dalilnya. Ya, mereka manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, tapi mereka diberi kekuatan yang luar biasa, ya. Ada yang bilang wajah mereka gempal seperti orang-orang Mongol, ya. Mata mereka agak sipit seperti orang-orang Cina, ya. Tapi orang-orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Memang disebutkan Ya'juj Ma'juj jumlah mereka sangat banyak, tapi mereka bukan apa? Bukan orang-orang Cina. Alhamdulillah banyak orang Cina yang muslim, ya, banyak, ya. Bisakah kita mengenali mereka? Tidak bisa, karena mereka sekarang sedang terkurung. Nanti kalau sudah keluar baru kita kenal. Keluarnya kapan? Menjelang hari kiamat. Kalau sekarang nggak mungkin cari Ya'juj dan Ma'juj di mana, nggak akan ketemu. Karena memang terkurung mereka oleh bangunannya Zulkarnain. Di mana bangunan tersebut? Nggak ada yang tahu di mana. Nggak ada yang tahu di mana. Sampai sekarang belum pernah ditemukan di mana bendungan tersebut yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak bisa keluar. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ustaz, berkaitan Ashabul Kahfi, kan Allah tidurkan cukup lama itu. Iya. Apakah setelah ditidurkan itu dihancurkan dunia ini karena tidak ada lagi yang menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada lagi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dalam pelajaran kan apabila di dunia ini, di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allah hancurkan. Apakah peristiwa itu juga begitu? Apakah peristiwa itu kenapa? Bumi ini dihancurkan gitu Di hari kiamat. Iya. Benar, jadi dalam hadis disebutkan selama orang masih mengucapkan la ilaha illallah belum ada kiamat. Jadi kiamat terjadi pada syarrun nas, orang yang paling terburuk. Ya, hari kiamat jatuh pada orang-orang yang paling terburuk. Tatkala Allah dilupakan, tidak ada yang salat, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tatkala itu tiba hari kiamat. Ya. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun menurut tanggalan Hijriyah. Menurut tanggalan Syamsiyah 300 tahun. Paham? 300 tahun. 300 tahun menurut tanggalan Syamsiyah. Dan gara-gara bilangan ini ada orang masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah ini. Ada seorang pendeta di Sorong masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah. Kenapa? Dia cek seluruh cetakan Al-Quran tidak berubah, seluruhnya 309. Semua periode Al-Quran dari cetakan lama, cetakan baru tidak berubah angka ini. Berbeda dengan Injil. Injil terjadi perubahan-perubahan data. Ini yang dia meyakini bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala karena terjaga, tidak pernah terjadi apa? Perubahan. Maka dia pun masuk Islam. Tatkala diprotes sama orang-orang di sana, dia bilang, jawaban politis, dia mengatakan, "Saya tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam dadaku." Akhirnya saya masuk Islam. Ada lagi yang bertanya? Salah satu baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah dari fitnah Dajjal. Iya. Apakah kita di zaman sekarang ini akan bertemu dengan kemungkinan untuk bertemu dengan Dajjal? Atau sudah ada Dajjal sekarang ini? Di antara dalam hadis bahwasanya Dajjal akan muncul tatkala sudah dilupakan di mimbar-mimbar. Ya, jadi Dajjal itu muncul tatkala ilmu sudah terlupakan. Ya. Baru kemudian muncul apa? Dajjal. Ya. Adapun Dajjal masih disebut dalam mimbar, ya, saya katakan kemungkinan kita tidak bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ilmu sekarang masih berkembang, masih orang membahas tentang Dajjal di mimbar-mimbar, ya, masih belum terlupakan Dajjal tersebut. Ya. Tetapi kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap salat. Tatkala kita tasyahud kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min fitnati a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr
min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masihid dajjal. Kata para ulama, hikmahnya karena ada dajjal-dajjal junior sebelum dajjal super. Dajjal super nanti menjelang hari kiamat. Dajjal junior banyak dukun-dukun, tukang sihir. Betapa banyak orang yang terfitnah menjadi kafir gara-gara ilmu sihir yang sedikit dari para tukang sihir tersebut. Gara-gara baru bisa menyembuhkan penyakit, banyak orang jadi murtad, musyrik, mempercayai dukun-dukun tersebut. Ada orang baru bisa terbang semeter, orang sudah Masya Allah luar biasa, sudah pada beriman kepada dukun-dukun tersebut. Bagaimana kalau muncul dajjal yang super, yang mati dihidupkan? Coba. Tanah tandus tumbuh langsung tumbuh-tumbuhan. Turunkan hujan langsung. Ini gimana orang tidak kufur? Sementara dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Oleh karenanya kita terus berlindung dari fitnah dajjal, ya. Apakah kita bertemu dengan dajjal super atau dajjal junior? Allah alam besok. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dajjal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dajjal.